Aku orangnya nggak bisa untuk bilang kata tidak ataupun nanti ataupun nanti aja. Aku nggak bisa. Pasti aku usahakan untuk bilang iya boleh. Padahal sebenarnya aku nggak bisa. Lebih ke people pleasure ya? Iya, tapi bukan untuk pasangan Pak Ustadz ya. Iya. Ya, terima kasih. Mohon masukannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semua keinginan orang itu harus kita turutin, Kak Cici. Saya teringat dengan kisah ini ya. Nanti Kak Cici buka surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 52. Tentang keinginan orang-orang kafir Quraisy yang meminta supaya Nabi nggak mempersatukan majelis orang kafir Quraisy yang kaya-kaya ini sama sahabat-sahabat yang miskin. Karena kan Nabi dekat sama sahabat yang miskin kan. Duduknya sama Ibnu Mas'ud, sama Bilal, sama orang-orang yang kayak gini lah. Yang dulunya budak, yang dulunya hanya orang miskin biasa. Orang kafir Quraisy bilang, kami nggak mau duduk sama mereka. Kalau kamu mau jelasin Islam kepada kami, ya udah pisahin aja, jangan ada mereka. Akhirnya Nabi menyuruh mereka pulang. Nabi itu bukan jahat sama mereka, tapi Nabi sangat berharap orang kafir Quraisy ini mendengar dakwah, sehingga Nabi turutin keinginan mereka dengan nyuruh sahabat-sahabat pergi. Yang miskin-miskin ini, mereka sedih disuruh pergi sama Nabi. Akhirnya turun ayat di dalam Al-Quran. Allah nggak ridho dengan keputusan Nabi. Allah bilang, kenapa kamu mendahulukan orang-orang yang sombong daripada sahabat-sahabatku yang mulia? Akhirnya setelah majelis itu Nabi langsung pergi, lari, ngejar para sahabat. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Abdullah bin Umi Maktum itu dicium tangannya sama Nabi. Bayangin dicium tangannya sama Nabi gitu. Padahal harusnya kan kita cium tangan Nabi kan. Sebagai bentuk permintaan maaf Nabi sama mereka. Di sini pelajarannya apa? Nggak semua keinginan orang itu layak kita turutin. Kalau itu tentang baik dan buruk. Terus kalau tentang yang baik, kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita. Karena ayatnya apa? La yukallifullahu nafsan. Allah sendiri aja nggak pernah membebankan kepada hambanya taklif. Taklif itu bukan beban musibah. Taklif itu beban hukum. Artinya Allah nggak pengen memaksakan kita untuk melakukan hal yang ideal. Kalau kita nggak mampu, Allah kasih kita toleransi. Nggak bisa sholat tepat waktu, ada sholat qashar dan jamak ketika safar. Gak bisa puasa Ramadan, ada qadha dan fidyah. Gak bisa haji, ada umroh. Gak bisa umroh, bisa sholat syuruk, pahalanya kayak umroh. Gak bisa zakat, bisa sedekah, angkanya bebas. Dan seterusnya. Kenapa? Karena Islam itu, Allah tuh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah pengen memudahkan kalian, Allah gak pengen nyusahin kalian. Kenapa kita nyusahin diri sendiri? Karena kita nggak bisa ngukur nih batasan mampunya kita dan nggak mampunya kita, batasan mampunya keluarga kita dan nggak mampunya keluarga kita, harus bisa ngukur. Mungkin orang yang paham kayak gini kadang-kadang emang udah langka sekarang ya, sehingga terkesan kayak agak sedikit saklek, strict, eksklusif, sombong. Padahal enggak. Dia tahu ada hak keluarganya yang nggak boleh diganggu. Misalnya dalam bersedekah kata Allah di surat Al-Furqan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sedekah itu nggak boleh israf. Setiap orang minta bantu, kita bantu semuanya tanpa peduli tentang hak keluarga. Kan ada hak keluarga di dalam harta kita. Dulu ada sahabat yang pengen sedekahin semua hartanya. Kata Nabi, kamu punya anak nggak? Punya. Ya udah jangan semuanya. Kalau gitu setengah nggak boleh Rasulullah. Setengah masih banyak. Kalau gitu sepertiga gimana Rasulullah? Sepertiga masih banyak. Oh, tapi oke lah kata Nabi. Kenapa masih disisain 2/3? Untuk keluarganya. Ini cara kita membuat prioritas dan ukuran dalam hidup kita, sehingga kita bisa menimbang-nimbang. Kalau kita udah bisa menimbang namanya tawazun, berarti dia udah ideal, udah proporsional. Tapi kalau enggak, kita berarti israf, berlebih-lebihan, dan Allah nggak mau kita berlebihan, walaupun dalam hal-hal yang kita anggap baik, karena itu bisa menzolimi yang lainnya, diri kita, keluarga kita. Jadi Kak Cici, pertama, nggak semua keinginan orang harus kita turutin, apalagi ini tentang baik dan buruk. Yang kedua, kalaupun baik, kita juga harus mengamalkan ayat la yukallifullah. Jangan takalluf kalau kata ulama. Apa itu takalluf? Memaksakan diri. Takalluf itu artinya memaksakan diri. Padahal Allah la yukallif. Allah tidak pernah memaksakan, nggak pernah membebankan. Allahu a'lam.